Selamat berjumpa lagi, salam sehat selalu. Pada kesempatan ini saya akan sharing hasil penelitian dengan judul kinerja karyawan ditinjau dari gaya kepemimpinan dan motivasi kerja. Ini merupakan studi kasus. Pendahuluan kinerja karyawan adalah hal yang penting bagi perusahaan karena akan menentukan keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Evaluasi kinerja karyawan perlu dilakukan setiap tahun secara individual maupun secara kolektif. Banyak hal yang bisa mempengaruhi kinerja karyawan. Secara umum, kinerja karyawan tergantung bagaimana perusahaan memotivasi pada karyawannya dan bagaimana pimpinan membentuk kinerja karyawan yang dipimpinnya. Perusahaan penelitian, apakah gaya kepemimpinan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Trinusa Travelindo. Jadi ini adalah objeknya adalah PT Trinusa Travelindo atau yang menjalankan Traveloka. Apakah keponifasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan? Apakah pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan? Kerangka penelitiannya adalah sebagai berikut. Di sini ada gaya kepemimpinan sebagai X1, di mana ada indikatornya, eh, yaitu adalah kecerdasan, kedewasaan, motivasi diri, pendidikan, keahlian, ketegasan. Kemudian ada X2 yaitu motivasi, yaitu fisiologi, kemudian rasa aman, sosial, kemudian penghargaan, aktualisasi diri. Kemudian kinerja itu adalah diukur dengan kuantitas kerja, kualitas kerja, ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian. Metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Objek penelitiannya adalah PT Trinusa Travelindo dengan objeknya adalah variabelnya adalah gaya kepemimpinan, motivasi, dan kinerja. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan dari PT Trinusa Travelindo yang berjumlah 777 orang dan penelitian ini dilakukan pada tahun 2018. Sampel penelitian menggunakan rumus Slovin di mana didapatkan menjadi 265 orang. Hasil dan pembahasan eh, pertama kali adalah dilakukan uji normalitas terhadap data, di mana dari uji normalitas itu terhadap variabel gaya kepemimpinan, motivasi, dan kinerja pegawai. Di sini dihasilkan adalah nilai signifikan levelnya lebih besar daripada 5%. Berarti data yang digunakan adalah normal. Kemudian uji multikolonialitas dengan indikatornya, dengan indikasinya adalah nilai toleransi dan VIF. Nilai toleransi itu adalah eh, batasannya adalah dari 0 sampai 1 dan di sini adalah didapatkan 0,5. Dengan demikian maka tidak ada multikolonialitas. Kemudian nilai VIF-nya adalah antara 1 sampai 10 batasannya. Di sini dihasilkan adalah 1,6. Berarti dalam hal ini variabel-variabel tersebut tidak terjadi multikolonialitas. Kemudian uji heteroskedastisitas di sini dengan menggunakan scatter plot, gitu ya, dari variabel dari regression student dash residual dan regression standard dash predicted value dan didapatkan dalam diagram ini adalah tidak berbentuk satu pola. Berarti tidak terjadi heteros atau memenuhi uji heteroskedastisitas. Kemudian uji autokorelasi dengan nilai Durbin-Watson dapatkan bahwa nilai Durbin-Watsonnya adalah 1,798 lebih besar daripada Durbin-Watson upper yaitu 1,788. Berarti tidak ada korelasi positif pada data atau model regresinya. Dan untuk analisa regresi berganda, di sini dihasilkan adalah nilai koefisiennya, nilai konstantanya adalah 2,239, kemudian koefisien dari gaya kepemimpinan adalah 0,311, kemudian koefisien dari motivasi kerja adalah 0,534. Berarti di sini adalah motivasi kerja
ya, kontribusinya lebih besar dibandingkan dengan gaya kepemimpinan. Jadi motivasi kerja sangat eh, mempunyai kontribusi yang lebih besar daripada gaya kepemimpinan. Sehingga dapat dibentuk persamaan regresi linearnya adalah Y sama dengan 2,239 ditambah 0,311 X1, yaitu gaya kepemimpinan, dan plus 0,534 motivasi kerja. Jadi kalau X1 dan X2-nya 0, maka Y-nya adalah eh, kinerja karyawannya adalah 2,239 ya. Jadi ini tergantung dari skala yang digunakannya juga ya. Demikian juga kalau misalkan X1 naik satu satuan, maka Y-nya akan naik sebesar 0,311. X2 naik satu satuan, maka Y-nya akan naik sebesar 0,534. Koefisien determinasinya adalah yang dipakai adalah adjusted R square, yaitu 0,699. Artinya kontribusi dari gaya kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan itu adalah sebesar 69,9%. Adapun yang sisanya, yaitu sisa yang dari 100% dikurangi 69,9, itu adalah sebesar 30,1%. Itu adalah dipengaruhi atau terdiri pada variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini. GT, untuk UGT ini kalau kita lihat dalam GT di sini adalah nilai T-nya untuk gaya kepemimpinan adalah 8,961 dengan significant levelnya adalah 0,00 di bawah 5%. Artinya adalah gaya kepemimpinan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kinerja karyawan. Kemudian untuk motivasi kerja, nilai T value-nya adalah 12,188 pada significant level 0,00, lebih kecil daripada 5%. Artinya motivasi kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Berarti masing-masing variabel berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Dengan demikian, maka untuk meningkatkan kinerja karyawan, maka gaya kepemimpinan harus lebih ditingkatkan untuk memimpin karyawan, dan motivasi kerja juga ditambah motivasi kerjanya ya. Misalkan dengan memberikan bonus, memberikan penghargaan dan sebagainya. Untuk uji F, nilai F-nya yang didapatkan adalah nilai F hitungnya adalah 307,084 pada significant level 0,000, lebih kecil daripada 0,5 atau 5%. Artinya nilai F-nya itu berada pada dapat diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya motivasi kerja dan gaya kepemimpinan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai secara bersama-sama. Nah, dengan demikian maka dari hasil penelitian ini adalah gaya kepemimpinan dan motivasi itu adalah berpengaruh secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri terhadap kinerja pegawai. Ya, karena itu dalam meningkatkan kinerja pegawai, maka lebih ditingkatkan lagi atau lebih dimotivasi lagi karyawannya, kemudian gaya kepemimpinannya juga harus dipertahankan, dan kalau bisa lebih ditingkatkan lagi dengan melihat komponen-komponen dari gaya kepemimpinan yang dipunyai. Demikian hasil penelitian. Semoga hasil penelitian ini menginspirasi para pemerhati peneliti dan dapat bermanfaat, tentunya bisa dapat dikembangkan. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan salam sehat selalu.